Tema dari sinode saat ini dalam melayani Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, saudara, kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit saya mau menceritakan, ini cerita yang mungkin mitos, tidak pernah terjadi, tetapi ada makna yang sangat penting. Saya mau menceritakan 3 ekor burung dan 3 anak-anak. Yang 3 anak-anak ini adalah orang yang mereka dilatih kompak dan luar biasa. Mereka selalu dilatih untuk bersatu, untuk selalu punya pikiran yang sama, dan selalu bersatu di dalam segala hal. Mereka pemburu yang baik, saudara. Nah, 3 anak ini adalah pemburu yang baik. Satu saat, ketika mereka berjalan-jalan, ini sedikit lucu, tapi ketika satu saat mereka berjalan, mereka melihat burung. Kalau stau di air Madidi, dia nama burung weris. Nah, kalau burung weris selalu jaga makan. Dorang ada batera di pohon. Ini burung weris 3. Dan 3 anak ini langsung berdebat. Yang tadinya selalu sepakat di dalam berbicara. Misalnya berburu babi hutan. Mereka selalu punya strategi yang bagus. Selalu sehati, sepikir, seperasaan, sepenanggungan. Tetapi kali ini mereka berbeda. Berbeda cuma karena persoalan burung saja. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang satu bilang, yang mana ya yang gemuk di antara 3 ini? Yang satu bilang mungkin yang tengah. Yang satu bilang, yang samping kiri. Yang satu lagi dia bilang, oh enggak, samping kanan. Nah, datang seorang orang tua, opa-opa, kong dia bilang, Dek, apa ngoni jabaku ambil akak? Itu burung. Mana itu burung? 3. Sana. Orang gua obat dari tadi mau tembak itu burung. Mar dari tadi orang senyanak sehati sepikir. Orang mau tembak mana yang gemuk supaya tahu. Karena kalau satu tembak, yang 2 pasti lari. Oh, itu obat bilang, coba mau naik, kong pilaba. Saudara, ini anak 3. Satu pinai kong naba. Kong dia turun. Kong dia bilang yang di tengah gemuk. Turun dia. Oh, tembak dia yang di tengah. Nah, ciri itu di tengah. Terus opa bilang, kita nggak tahu siapa yang bodoh, opa atau ngoni. Siapa opa? Ngoni so naik, kong so pegang 3-3. Nah, ngoni turun tembak pulang tuh satu. Nah, saudara yang terkasih, apa kesan di sini? Apa kesan di sini? Perhatikan, ini ada melatar belakangi. Jemaat Korintus kita tahu, pada pasal 1 dan pasal 3, terjadi yang namanya perselisihan. Nah, kenapa? Karena di sana tidak ada kesehatian sepikir. Di sana tidak ada kebersamaan lagi. Mereka berkata bahwa aku pengikut Apolos, aku pengikut Petrus, dan ada yang mengidolakan sehingga tidak lagi sehati sepikir. Terkadang saudara, kalau kami, saya dengan istri saya, kalau orang sehati sepikir, kalau di rumah. Kalau di mall, nyandak sehati sepikir. Pasti itu. Kalau coba belanja, dari rumah kita bilang beli ini, beli ini, beli ini. Sampai di sana dia bilang, singgah dulu Pak sini. Singgah dulu Pak di sini. Dia kira sadap tuh cabut-cabut dulu. Itu. Sebetulnya inilah jemaat yang ada di Korintus.
yang secara pengetahuan mereka disebut adalah orang-orang yang sudah seharusnya mengajar. Secara pengetahuan, dari sudut pandang pengetahuan, dari sudut pandang kerohanian, mereka sebetulnya adalah sudah manusia rohani. Namun pada pasal 3 dia bilang, susulah yang kuberikan. Paulus katakan, kenapa? Karena terjadi yang namanya iri hati, perselisihan, dengki, dan semua ada di sana. Tapi istri kedengkian. Ini persoalan, saudara. Ini yang terjadi persoalan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan, inilah latar belakang sampai muncul ayat ini. Jemaat Korintus, dari latar belakang ini maka muncul ide besar, ide yang diberikan. Nah, dalam melayani Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mengapa tidak sia-sia, saudara? Mengapa tidak sia-sia? Perhatikan pada ayat yang ke-57. Dia bilang di sini, saya ambil terjemahan firman Tuhan yang hidup. Dia berkata begini, betapa besar rasa syukur kita kepada Allah untuk semua ini. Dialah yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita. Yesus yang memberikan kemenangan. Bagaimana caranya? Bagaimana saudara cara Allah memberi kemenangan kepada saudara dan saya? Nah, di sini dia katakan pada ayat 55 dia katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Di manalah lagi nganape sengat? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Roma pasal 5 ayat 13. Dia berkata, sebelum ada hukum Taurat sudah ada dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan pada Roma pasal 6 ayat 14 bahwa kita bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, mengapa dalam melayani Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia? Saudara tahu bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib? Apakah dia berkorban bagi kita hanya sekedar saja? Hanya sebatas pengetahuan saja, sama seperti jemaat di Korintus? Apakah dia berkorban bagi kita hanya dibatasi oleh pengetahuan, oleh pikiran, oleh perasaan kita? Kalau perasaan saya disakiti, saya tidak peduli dengan orang lain. Apakah begitu? Apakah cara itu pengorbanan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Saudara, dia datang ke dunia ini. Dia tahu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa, bukan orang benar. Saya dan saudara adalah orang yang harus dimurkai. Saya dan saudara harus dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi kasih Kristus begitu besar, dia rela merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib karena keberdosaan kita. Dan apakah kita akan kembali kepada dosa pengorbanan Yesus? Sia-sia, saudara. Inilah pengorbanan kemenangan demi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita, tanpa melihat siapa saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Saudara dan saya, Alkitab katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, tidak berguna. Alkitab katakan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau tidak, siapa yang berbuat baik? Allah melalui Yesus. Dia rela menderita. Dia rela diludahi, dia rela dicaci maki, bahkan dia rela dicambuk saudara, sampai tercabik-cabik dagingnya. Saudara, pengorbanan Yesus sungguh luar biasa bagi kita. Dia rela menderita. Nah, Alkitab katakan, mengapa dalam melayani Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia? Karena pengorbanan Yesus. Karena Yesus mau berkorban bagi saudara dan saya. Yesus rela mati bagi saudara dan saya.
Dia rela berkorban bagi saudara dan saya. Yang kedua dia bilang, karena kematian dan kebangkitannya memberikan kita orang percaya berkemenangan. Nah saudara, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ya, kitab suci berkata bahwa dengan kematian dan kebangkitannya, saudara dan saya diselamatkan. Kalau kita lihat pada ayat 17, kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat saudara dan saya berkemenangan. Membuat saudara dan saya berkata, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu yang sudah Engkau lakukan dan Engkau rela menderita bagi kami semua, bagi saya dan saudara. Luar biasa. Dia rela mati bagi saudara. Dia rela dicaci maki. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bukan main pengorbanan Yesus. Pengorbanan sampai mati di kayu salib. Kalau seandainya Tuhan Yesus berdiri di depan ini dan berkata, bagaimana dengan pengorbanan saudara? Bagaimana dengan pengorbanan saudara yang sudah ada Yesus dalam hati? Tuhan cuma bilang bahwa satu jiwa buat saya. Bahwa satu jiwa yang sesat itu buatku. Nah saudara yang terkasih, inilah pekerjaan kita. Kalau di jemaat saya, Bapak Ibu Saudara, saya bilang, kalau bisa setiap jemaat buka pos PA. Dan saudara, saya akan layani. Dan puji Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, melalui pos PA, berikan jiwa, berikan jiwa. Dan setiap Selasa kami melihat, Selasa dan Jumat saya melakukan pos PA. Dan saya melihat antusias orang datang belajar Alkitab. Keluarga itu memanggil tetangga, memanggil saudara-saudara yang di dekat dan hadir untuk belajar tentang kebenaran firman Allah. Bagaimana kita membawa jiwa kalau tidak ada pengorbanan? Saudara, pada saat saya membuka pelayanan dulu, saya teringat satu orang saya injili pertama. Dan memang waktu itu saya juga masih menderita. Saya masih sulit. Saya tidak tahu mau kerja apa. Kita tidak tahu mau bangun tapi rumah bagaimana. Kalau orang lihat saat ini, orang akan bilang, tidak mungkin Pak Jen seperti itu. Tetapi itulah yang saya rasakan. Tidak berani juga saya akan bicara di depan mimbar ini kalau itu tidak pernah terjadi. Dan itulah yang terjadi. Saya melayani, saya susah menderita, tidak tahu pekerjaan apa. Kenapa? Karena saya divonis gagal ginjal, ini boleh angka berat. Kita berhenti karena unfit dari perusahaan. Nah saudara, waktu kami melayani Tuhan, saya ingat bahwa ketika saya melayani Tuhan, istri saya juga berkata begini, kalau ngana melayani Tuhan, mau makan apa orang? Dicari jo kerja. Dan saudara, saya mencari pekerjaan, dapat. Saya sudah diterima untuk berangkat ke sana. Dan ketika istri saya dengar, dia bilang, biar jo, tidak usah jo jadi tinggi. Dan itu cara Tuhan. Saudara, itulah cara Tuhan. Nah, kita lanjut. Ini kesaksian dari saya secara pribadi. Perhatikan firman Tuhan berkata, bahwa syukur kepada Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita melalui iman. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, hidup ini adalah titipan. Semua manusia hidup adalah titipan. Hanya satu pemberian Allah. Allah berikan kepada kita ini. Ini ayat ini. Semua adalah titipan. Apa yang menjadi milik saudara, apa yang sementara saudara miliki saat ini adalah titipan Allah. Tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Ini adalah titipan. Sekali kelak kita tidak akan pernah bawa lagi. Nah,
yang bukan titipan Allah adalah keselamatan. Dia rela berkorban bagi saudara dan saya. Dia rela menderita di kayu salib bagi saudara dan saya. Sehingga Alkitab berkata bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita melalui iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah yang berikan, Allah yang kasih. Apa yang kita miliki saat ini adalah titipan. Dan satu-satunya yang Allah berikan bagi kita adalah keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang kedua, bagian yang kedua, ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, saya melihat ada 4 hal sikap orang percaya dalam melayani Tuhan di sini. Ada 4 hal, saya melihat di sini. Yang pertama, dia berkata berdirilah teguh. Dalam bahasa aslinya dikatakan hedrios, artinya pendirian yang kokoh, tidak mudah berubah, tidak putus asa. Dalam arti harafiah tetap berada dalam satu posisi, terus menerus, tenang, setia, dan tabah. Berdirilah teguh, tidak goyah. Kenapa jemaat Korintus goyah? Kenapa mereka mengalami kegoyahan iman? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Apakah ketika dia percaya, dia tidak akan mengalami yang namanya kegoyangan iman? Nah, oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, berdirilah teguh. Berdirilah teguh, saudara. Yang kedua, dia bilang, jangan goyah. Dalam arti harafiah, tidak digerakkan atau tidak digeser. Nah, tidak digerakkan atau tidak digeser. Tidak bergeser dari tempat. Nah, ini adalah menyangkut juga kebenaran. Ini menyangkut juga ajaran. Ajaran yang terjadi juga di dalam jemaat Korintus, terjadi yang namanya keraguan iman karena soal kebangkitan. Saudara, di sana terjadi pergeseran iman tentang kebangkitan orang mati. Nah, saudara-saudara, kita sudah mempelajari bagaimana orang Saduki dan orang Farisi selalu bertengkar soal kebangkitan. Orang Farisi berkata ada kebangkitan, tetapi orang Saduki berkata tidak ada kebangkitan. Nah, dan ajaran ini masuk di dalam Korintus sehingga terpengaruh kehidupan mereka dan mereka bergeser sedikit dari ajaran tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang dispensasional. Saya seringkali berkata, mungkin kita memiliki pemahaman yang banyak dari luar sana, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah masuk di barisan dispensasional. Dalam dispensasi kita lihat tentang kebangkitan orang mati, tentang 7 tahun masa sengsara besar, kita akan mengerti bahwa bagaimana kita percaya bahwa kita tidak akan masuk yang namanya 7 tahun masa sengsara besar. Kita akan diangkat bersama-sama dengan dia di sorga. Nah, persoalan yang terjadi dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya dia batalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Kalau dia bilang dalam teks, dia bilang dia batalkan hukum Taurat, dispensasi juga berkata bahwa sudah tidak ada lagi peraturan lain. Ini menyangkut tentang tubuh Kristus, kegenapan tubuh Kristus. Pada saat tubuh Kristus genap, kita diangkat bersama-sama dengan dia menyongsong Tuhan di angkasa. Sehingga 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53
dia bilang kita akan diubah dalam sekejap mata. Kita tidak menggunakan tubuh ini, kita akan diubah dalam sekejap mata. Nah, ini terjadi juga pergeseran. Selain pergeseran secara praktis, kehidupan mereka sebagai orang percaya, mereka seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi mereka tidak memberikan contoh dan teladan yang baik dalam soal praktikal hidup. Apakah ini bisa terjadi terhadap anak Tuhan? Bisa. Dan itulah kita. Kenapa jemaat Korintus terjadi? Inilah Alkitab katakan bahwa jangan goyah. Jangan bergeser sedikit pun dari ajaran, dari kebenaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, dia katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu. Kata Yunani, presio, artinya sangat berlimpah, kualitas dan kuantitas, atau juga tetap bersemangat. Dalam arti sangat melimpah. Saudara, Rasul Paulus berkata begini, dari sudut pengetahuan, ngoni so jadi pengajar, ngoni so melimpah dengan pengetahuan. Kenapa dah ngoni kok praktis masih begitu dah? Kenapa terjadi hal-hal yang namanya perselisihan, iri hati, dengki? Kenapa itu terjadi? Kenapa menggolong-golongkan? Mengapa sampai seperti itu? Baru yang kedua, pada Korintus pasal 5 terjadi yang namanya, waduh, itu nyandak terjadi Pak, orang-orang nyandak percaya. Orang percaya dia bilang, ada seorang yang hidup dengan istri ayahnya. Aduh, bayangkan. Nah saudara, kalau kita sudah tidak menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang percaya, bagaimana orang yang tidak percaya akan bergabung dengan kita? Ini yang sulit. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga dia bilang, giatlah selalu, bersemangat, melimpah dalam kualitas dan kuantitas. Bersemangat selalu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, seringkali terjadi yang namanya perselisihan. Dalam rumah tangga, itu hal yang wajar. Dalam rumah tangga, terjadi yang namanya tidak connect, tidak sehati, atau tidak sepaham dalam hal bermacam-macam hal. Contoh saja, hal praktis. Kalau saudara, biasanya kalau orang nonton televisi, bapak-bapak suka nonton yang namanya berita. Kalau ibu-ibu, kita tidak tahu. Telenovela. Nah, kalau so ambil itu remote, pong cuma satu itu televisi, satu ganti. Pak, datang bapak deh, siapa yang ganti? Pak, ini cuma soal fail. Yang korban sah. Remote-nya tidak ada salah. Habis, hancur. Nah, sampai dengan televisi. Cuma hal yang sepele, saudara. Hal yang tidak sepaham, mungkin menurut saya hal yang wajar. Kalau tidak sepaham. Tetapi kenapa kita harus erat bersatu? Bagaimana supaya saya bisa memahami? Bagaimana supaya saya bisa memahami? Ingat kasih Kristus. Ingat pengorbanan Kristus. Kalau dulu saya mencintai istri saya, baking sadiki jota salah kita jaga baik-baik. Nah kenapa setelah tua kamu? Di mana ngana mata? Misalnya contoh seperti itu. Apakah hal itu ada terjadi patoran? Nyanda. Kalau di GA nyanda. Cuma di air Madidi. Di GA-nya terjadi hal itu. Kalau baku ame biasa. Paling cuma pa ya sudah.
Setelah masuk tempat tidur, satu menghadap kiri, satu menghadap kanan. Nah saudara, itu yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi kenapa kok kita yang beda keinginan, beda kemauan, kok bisa bersatu? Kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena kasih. Karena kasih. Cinta. Waduh, luar biasa. Saya menerima dia apa adanya. Saya menerima dia walaupun dia seperti ini. Waktu kita diberkati, kita katakan bahwa saya menerima dalam suka maupun duka. Saya menerima apapun dia. Setelah tua, sudah mulai kelihatan. Kalau dapat lihat rupa Prof. Kosangi, badan sadar. Maka kalau dapat lihat rupa kita, muntah itu. Nah, bayangkan kalau dapat lihat bodi, aduh, dulu nggak napi gagah kan? Sekarang kita sebegini. Tapi kenapa orang saling mengasihi? Saya dengan istri saya seperti merpati tak pernah ingkar janji. Ini boleh tapi saya jauh. Nggak bisa tapi saya jauh. No? Selama ini saya melihat Pak Prof dan Ibu, ya pernah. Pembajalang sendiri-sendiri. Coba lihat. Itu namanya merpati tak pernah ingkar janji. Luar biasa. No? Apalagi kalau kita pergi teman-teman yang seperti itu. Saya seringkali datang ke Pak Leksi. Kalau datang Pak Leksi, kita sendiri so panggil dia Papi. Karena hari-hari kan tuh dia Mami panggil dia Papi. Papi. Jadi lantaran dia panggil Papi, kita langsung bilang Papi. Apa yang kita minta? Doi dan karena dia bendahara wilayah. Nah, saudara, itu juga dalam kelompok, dalam organisasi, sebetulnya saat disepikir kerja tim sangat dibutuhkan, saudara. Tuhan Yesus sebetulnya mengajarkan kita hal yang sama. Kenapa dia memilih 12 murid? Kenapa dia memilih Rasul Paulus? Karena dia mau mereka kerja tim. Kerja sesuai dengan kehendak Allah. Mereka sudah dipersiapkan dengan rancangan dan rencana Allah. Supaya untuk kemajuan pelayanan. Itu yang terjadi. Saudara, ini yang terjadi. Kenapa saya harus ada istri, ada anak? Supaya kami di dalam keluarga, kami kerja tim. Hal yang berbeda, hal wajar. Tetapi kasih mempersatukan kita. Kasih membuat kita bersatu. Oleh karena itu 1 Korintus 13 dia bilang, kasih. Biarlah semua ada, kalau tidak ada kasih, tidak ada guna. Saudara. Namun kasih mempersatukan kita. Erat bersatu. Inilah sehingga dia bilang, bahwa berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, jeripaya. Perhatikan jeripaya. Yang dalam bahasa aslinya kopos, artinya bekerja keras, membanting tulang, bekerja sampai kelelahan, keletihan, bekerja sampai susah payah. Saudara pernah melihat bagaimana Paulus? Sampai mati dia kerja. Dia sampai menyerahkan nyawanya hanya untuk dalam pemberitaan Injil. Dia bilang dalam hal capek, dia surasakan. Dia didera, dia dicaci maki. Bahkan sampai dipenggal. Cuma karena berita ini. Saudara ini. Yang terakhir ini saya tertarik sekali. Bukan main, kita berpikir begini. Bukan main nih Rasul Paulus. Wow, luar biasa. Kalau dia ada sini. Dia bilang, jeripaya artinya membanting tulang, bekerja keras, sampai bekerja kelelahan, sampai kelelahan, keletihan, bekerja sampai susah payah untuk pelayanan. Kalau sampai dia punya pribadi dia berikan,
Berarti semua apa yang ada padanya, nyawa pun dia berikan. Saudara, pelayan-pelayan kita yang ada di luar sana mengalami yang namanya pergumulan dalam soal donasi. Ini yang terjadi. Di GAA sulit sekali. Kalau kita mau lihat di GAA jadi pelayan Tuhan, wow, kita bilang Pak, ini anak-anak kalau datang di tempat saya, Novrianto Melilat beberapa bulan datang ke tempat saya menjelaskan kepada dia bagaimana pelayanan itu, suka duka dalam pelayanan. Kita yang sudah berpengalaman, tentunya kita akan bagikan pengalaman kita apa adanya. Tetapi kalau kita mengingat kasih Kristus, mati pun kita berikan. Kehidupan kita berikan bagi Allah. Saudara, ini yang terjadi pada pelayan-pelayan Tuhan. Kita mungkin yang memiliki kelebihan. Kita mungkin yang memiliki banyak kemampuan. Apa yang kita mau kasih? Doa saja, saudara. Doa saja sudah sangat hebat. Apalagi itu ditambah dan lain-lain. Saudara. Doa dan lain-lain, saudara. Ini bersemangat di dalam Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, sampai mati kita melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Orang akan bekerja bagaimana senior-senior kita. Orang-orang yang sudah mendahului kita. Jangan lupakan. Saya kalau mengingat GAA, saya tidak pernah melupakan cerita-cerita dari orang-orang tua. Tidak pernah melupakan. Bayangkan mereka berjalan dari Manado sampai Makassar untuk memberitakan Injil. Kalau sekarang orang melayani Tuhan, mungkin buka pelayanan. Saya selalu bilang, pelayanan itu pemberian Allah. Berhasil tidaknya bukan karena kita. Saudara, kalau orang mau lihat berhasil di dalam Alkitab, siapa yang berhasil? Nuh, cuma 8 orang. Itu pun dia anak. Yesus sendiri adalah Allah. Dia menginginkan supaya bangsa Israel percaya dia sebagai raja. Tapi apa yang terjadi? Semua mereka berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Hanya segelintir orang. Dan kita berkata dia gagal dalam pelayanan. Saudara tidak. Pelayanan milik Allah. Mendekatkanlah diri kepada Allah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan jerih payah tidak sia-sia.